Relationship artinya relasi atau hubungan atau pergaulan. Mari kita buka Amsal 27 ayat yang ke-10. Jangan kau tinggalkan temanmu dan teman ayahmu. Jangan datang di rumah saudaramu pada waktu engkau malang. Lebih baik tetangga yang dekat daripada saudara yang jauh. Saudara, kalau saya boleh simpulkan ayat ini, satu pesan dari ayat ini bahwa relationship itu sangat penting. Manusia ini adalah makhluk sosial. Sebab itu manusia ini butuh relation, butuh hubungan, butuh pergaulan dengan sesama. Tidak bisa kita hidup tanpa relationship. Nah, saudara, ada 3 macam relationship. Yang pertama yaitu hubungan dengan sesama, atau saya katakan ini adalah social relationship, hubungan dengan masyarakat, dengan tetangga, dengan teman, dengan kolega, dengan langganan, ya pokok dengan sesama kita, termasuk juga dengan teman-teman kita, teman lama, teman baru, dengan sahabat, itu semua adalah sosial kita. Nah, saudara-saudara, hubungan ini penting. Tadi kita sudah baca di ayat pokok kita, lebih baik tetangga yang dekat daripada saudara yang jauh. Jadi kita harus jalin satu hubungan yang baik dengan tetangga, dengan masyarakat di sekitar kita. Lalu dikatakan juga, jangan engkau lupakan temanmu dan teman ayahmu. Jadi ini semua penting, saudara-saudara. Tetapi ada satu hal yang saya lihat di dalam Alkitab, kita harus bijaksana. Kita harus berhati-hati. Kita boleh berhubungan dengan semua orang, bergaul dengan semua lapisan masyarakat, tidak boleh pandang bulu. Tapi di lain pihak kita juga harus berhati-hati. Kita harus bijaksana dalam hal ini. Karena apa, saudara? Karena Tuhan sangat peduli dengan pergaulan kita. Tuhan punya kepentingan, Tuhan sangat concern. Dan saya rasa itu cengli, saudara. Bapak ibu yang punya anak, ketika anaknya mulai bergaul, menginjak remaja, pasti kita kepengen tahu teman anak itu bagaimana, gena apa enggak gena. Jadi Tuhan ini punya kepentingan. Karena apa, saudara-saudara? Karena hubungan kita, relationship kita ini mempengaruhi kita. Ketika kita masih kecil, maka anak-anak itu berhubungan dengan orang tua. Tapi ketika dia sudah menginjak remaja, dewasa, maka lingkungan ini lebih mempengaruhi, saudara, lebih menentukan. Jadi sebab itu Tuhan sangat concern, Tuhan sangat peduli dengan hubungan, dengan pergaulan kita. Itu terlihat dari firman Tuhan, saudara. Kalau saudara membaca Mazmur pasal 1, itu sudah berbicara tentang hubungan. Mazmur pasal 1, Daud berkata apa? Aku tidak bergaul dengan ini, dan sebagainya. Ini sudah bicara tentang relationship. Ya, saudara bisa baca, ayat-ayat ini tidak kita baca semua, tapi saya ingin membaca satu saja. Di dalam Mazmur 50 ayat 18 dikatakan, jika engkau melihat pencuri, maka engkau berkawan dengan dia dan bergaul dengan orang berzina. Jadi dikatakan Tuhan menegur orang-orang yang pergaulannya tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi pergaulan dengan sesama ini, saudara-saudara, ternyata diperhatikan oleh Tuhan. Di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 33 dikatakan di sini, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Kalau di dalam bahasa Indonesia sehari-hari, bukan kebiasaan, tapi akhlak yang baik. Akhlak itu bukan sekedar kebiasaan, tapi itu sudah menyangkut moral. Jadi moral yang baik ini bisa rusak karena pergaulan yang buruk. Itu kadang-kadang kita tidak sadari. Pengaruh-pengaruh itu tidak kita sadari, saudara. Tapi sedikit-sedikit kita bisa terpengaruh. Makanya Paulus mengingatkan, jangan kamu sesat, jangan sampai kita sesat. Pergaulan yang buruk bisa merusakkan kebiasaan yang baik. Dalam bahasa lain dikatakan karakter yang baik.
bisa rusak karena pergaulan yang salah. Berapa banyak orang menjadi rusak, kehidupannya menjadi rusak, keluarganya berantakan hanya karena salah bergaul. Nah, sebab itu kita harus perhatikan hal ini. Coba saya akan bawa saudara-saudara melihat satu ayat di dalam Amsal pasal 13 ayat yang ke-20. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Jadi saudara, kita boleh bergaul dengan siapa saja, tapi kita harus bijaksana. Kita harus berhati-hati. Silakan, saudara mau bergaul dengan siapa saja silakan. Tapi firman Tuhan memberikan kepada kita pagar. Dan ini adalah kehendak Tuhan bagi kita. Tentu kita ingin diberkati semua. So itu mari kita juga memperhatikan hal ini. Di dalam Alkitab ada beberapa contoh. Di dalam 2 Samuel 13, Amnon, seorang anak raja, menjadi rusak karena dia bergaul dengan temannya Yonadab. Ya, dia mendapat nasihat-nasihat yang tidak baik dan dia melakukan perbuatan yang memalukan. Ini anak raja, kita juga anak raja. Kita ini anak raja, raja di atas segala raja. Kedudukan kita ini mulia, saudara. Jangan sampai kita juga bergaul dengan Yonadab, tanda petik. Ada banyak Yonadab di dunia ini. Hati-hati. Yosafat, di dalam 2 Tawari 18-19, dia salah bergaul. Dia salah memilih teman. Dia bergaul dengan Ahab, seorang raja yang dibenci oleh Tuhan. Dia bersama-sama Ahab, maju berperang. Untung, saudara, dilindungi oleh Tuhan. Kalau tidak, Yosafat sudah mati dalam peperangan itu. Dan Tuhan tidak senang. Buktinya ketika dia pulang dari peperangan, Tuhan kirim seorang nabi menegur Yosafat. Yosafat, kenapa kamu berkawan dengan Ahab? Dengan orang yang dibenci oleh Tuhan. Hampir Yosafat ini mati, saudara. Satu kali lagi, Yosafat juga kongsi dengan Ahazia. Ini kongsi kerjaan, saudara. Ya, coba kita lihat sejenak. Di dalam 2 Tawari pasal 20. Dikatakan karena dia kongsi dengan Ahazia, dia mengalami kerugian yang besar. Di situ disebutkan Yosafat ayat 35 bersekutu dengan Ahazia raja Israel yang fasik perbuatannya. Lalu ayat 37 dikatakan karena engkau bersekutu dengan Ahazia maka Tuhan akan merobohkan pekerjaanmu. Ada hal-hal yang kita harus mengerti tentang Tuhan, saudara. Apa itu? Hati Tuhan itu apa? Bagaimana sih sebenarnya Tuhan kita? Bukan Tuhan membatasi kita. Bukan Tuhan mau membatasi ruang lingkup kita, tidak. Tapi Tuhan mau supaya kita terpelihara, saudara-saudara. Jangan sampai kita tercemar. So itu saudara-saudara, hubungan dengan sesama, kita harus benar-benar bijaksana. Dan yang kedua, yaitu hubungan dengan keluarga atau family relationship. Nah, yang dimaksud keluarga di sini adalah orang tua kita, saudara kita, ya, sanak famili, dan termasuk juga hubungan suami istri. Di antara sekian hubungan, saya pikir yang paling utama itu adalah marriage relationship. Marriage relationship atau hubungan antara suami istri itu adalah hubungan yang paling penting. Kenapa demikian? Karena kalau kita melihat suami istri itu di dalam pemandangan Tuhan adalah satu. Bukan lagi dua, melainkan satu. Dan hubungan suami istri ini yang paling langgeng di muka bumi ini. Tentu sampai maut memisahkan tentunya. Di muka bumi tidak ada yang abadi. Tapi hubungan suami istri ini yang terus akan bertahan terus sampai kepada akhir usia kita. Sebab itu kita harus memberikan prioritas utama. Hubungan ini sangat menentukan kebahagiaan kita. Hubungan suami istri itu ada 3 hal. Yang pertama, marriage relationship is a matter of priority. Jadi hubungan suami istri itu adalah masalah prioritas. Nah, ini juga kita harus mengerti ya, terutama mungkin di sini bapak-bapak ibu yang sudah mulai punya mantu, terutama mama itu agak kebingungan saudara. Karena anak lakinya mulai tidak mendengar omongannya. Kok sih didengar istrinya? Ya, terjadi konflik-konflik dalam rumah tangga. Sebenarnya itu tidak perlu. Jangan dipertentangkan, saudara. Orang tua itu tidak bisa diganti posisinya. Saya menyadari sampai kapanpun saya tidak bisa membalas budi orang tua saya. Budi orang tua itu, saudara-saudara, tidak bisa kita balas sampai kapanpun.
sampai kita masuk surga tidak bisa dibalas. Dan orang tua itu harus kita hormati setinggi-tingginya. Tapi yang namanya suami istri itu lain lagi. Makanya kalau kita kembali kepada firman Tuhan, maka semuanya menjadi jelas. Coba saya ajak saudara membaca Matius pasal 19, ayat 5 dan ayat yang ke-6. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia. Sudah, saya percaya kalau kita mengerti firman dan kita bijaksana, kita tidak akan mempertentangkan. Ya, seringkali jadi konflik ini kalau kita tidak mengerti, saudara. Dan anak kita kasihan kecepit di tengah, yang sini mama, yang sini istri. Sebenarnya tidak perlu, saudara. Cobalah kita mulai bertindak bijaksana. Ketika anak-anak kita sudah mulai berkeluarga, berarti dia adalah kepala keluarga sekarang. Dia punya tanggung jawab penuh kepada keluarganya. Dia harus bisa bekerja sama sepenuhnya dengan istrinya. Beri keluasan, dukung, tapi jangan dikontrol terus, saudara-saudara. Nanti kasihan keluarga ini. Yang paling kasihan nanti istrinya, kasihan sekali nanti. Stres dan sebagainya. Jadi coba kita mulai melihat ini dalam proporsi yang benar, sesuai dengan firman Tuhan. Hubungan suami istri itu prioritas. Yang kedua dikatakan apa tadi? Hubungan marriage relationship itu is a matter of communication. Komunikasi. Hubungan suami istri itu seperti pohon, seperti tanam-tanaman. Kalau kita mau mendapat hasil yang baik, kita harus jaga, kita harus rawat, kita harus pelihara. Mulai kecil kita pelihara, sampai akhirnya dia menjadi besar dan berbuah-buah. Pohon itu kalau enggak dipelihara kira-kira bisa berbuah enggak? Bisa, tetap bisa, tapi hasilnya tidak maksimal. Lain dengan pohon yang dirawat, dipelihara, dipupuk, dijaga, disirami. Nah, ini yang saya juga perlu sampaikan. Sebab seringkali kita salah persepsi, saudara. Ketika kita sudah menikah, oh semuanya udah beres. Tujuan sudah tercapai. Belum. Ketika kita mulai menikah, itu kita baru start awal. Kita harus mulai menjaga hubungan pernikahan ini. Lalu kita berpikir kalau kita sudah menikah kita bisa sembarangan, ngomong sembarangan. Toh itu sudah istri saya, toh itu sudah suami saya. Saya aslinya ya begini ini. Lalu sudah mulai cekcok itu terjadi. Cekcok kecil dibiarkan. Memang kelihatannya cuma kecil-kecil, tapi kalau terus dibiarkan itu akan mengganggu. So itu kita harus jaga. Dan kalau kita mau menjaga itu, kita akan mendapat hasil yang maksimal. Dan salah satu yang paling penting adalah komunikasi, itu perlu. Dan kalau saudara melihat di dalam firman Tuhan, banyak berbicara tentang komunikasi. Coba saya ajak saudara membaca satu ayat di dalam Amsal 30 ayat 33. Sebab kalau susu ditekan, mentega dihasilkan. Dan kalau hidung ditekan, darah keluar. Kalau kemarahan ditekan, pertengkaran timbul. Kata ditekan ini memang dipakai kata yang sama dalam bahasa aslinya. Dan terjemahannya itu banyak. Bisa ditekan, bisa diaduk-aduk, dikocok-kocok. Jadi di sini dikatakan apa, saudara-saudara? Ini resep untuk membuat orang marah sebenarnya. Caranya bagaimana? Aduk-aduk emosinya. Baca Amsal 30 ayat 33. Jadi kalimat ketiga itu artinya kalau emosi itu di stir up, diaduk-aduk, apa yang terjadi? Pertengkaran yang timbul. Dalam bahasa Inggris dikata riled emotions turn into fist fights. Kalau emosi diaduk-aduk, akhirnya yang jadi apa? Tinju, saudara, yang melayang. Jadi saudara-saudara, betapa pentingnya kita berkomunikasi dengan baik. Satu ayat lagi, Amsal 15 ayat 1 berbunyi demikian. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Tentu saudara-saudara, dalam kitab sehari-hari namanya orang itu pasti ada saja, bisa saja terjadi. Kita sudah jaga pun masih bisa, tapi cobalah kita berusaha, saudara. Kita jaga komunikasi yang baik. Kenapa kita bisa ngomong dengan cara yang baik, kita harus memakai cara yang tidak baik? Kalau kita bisa memakai perkataan yang lembut, mengapa kita harus memakai kata-kata yang kasar, yang pedas,
yang menyakitkan hati. Kenapa, saudara? Nah, ini satu pertanyaan. Nah, coba kita baca sekarang kebalikannya. Amsal 15 ayat 26, perkataan yang ramah itu suci. Suci di sini artinya menyenangkan hati Tuhan, berkenan kepada Tuhan. Amsal 16 ayat 24, perkataan yang menyenangkan itu bagaikan obat yang manjur. Seringkali pasangan kita sakit, tidak perlu diobati. Cukup dengan perkataan, sembuh, saudara-saudara. Percaya? Dikuatkan imannya, apalagi kita anak Tuhan. Coba kita pakai perkataan yang lemah lembut, yang menyenangkan, yang membangun, saudara-saudara. Pasti dalam nama Yesus sembuh dengan sempurna. Kita punya firman Tuhan, kita bisa pakai itu. Jadi communication itu penting. Coba kita jaga hubungan itu dengan komunikasi yang baik. Jadi sekali lagi, hubungan itu seperti tanam-tanaman, seperti pohon. Coba disirami dengan baik, dipelihara, dirawat dengan baik. Cobalah memuji pasangan Anda. Gimana pun orang itu butuh pujian. Itu seperti air yang menyirami kita. Yang ketiga, perlu komitmen. Marriage relationship is a matter of commitment. Artinya dua belah pihak harus punya satu komitmen. Tidak bisa cuma salah satu pihak saja. Kedua-dua pihak, ayo kita sama-sama. Sama-sama, karena pernikahan itu adalah persatuan antara dua orang yang tidak sempurna. Jadi kita harus sama-sama punya komitmen, ayo kedua belah pihak mau berusaha memperbaiki hubungan pernikahan, maka terjadilah. Jadi sekali lagi saudara-saudara, prioritaskan pernikahan Anda. Taruh tempat yang utama, hubungan pernikahan itu. Yang kedua, berkomunikasi dengan baik. Yang ketiga, komitmen kedua belah pihak. Dan saya kunci dengan satu ayat di bagian ini, 1 Petrus pasal 3 ayat 7. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Amin, saudara-saudara. Ternyata masih ada hubungan dengan Tuhan juga. Kembali lagi kepada Tuhan, supaya doamu jangan terhalang. Jadi doa kita ini didengar, saudara. Kalau Tuhan ngomong jangan terhalang, itu berarti doa kita ini sebenarnya didengar. Tapi ada yang bisa menghalangi doa kita, yaitu kalau kita tidak mempunyai hubungan yang baik dengan istri kita. So itu firman Tuhan berkata, hidup bijaksana supaya doamu jangan terhalang. Dan yang ketiga adalah hubungan kita dengan Tuhan. Kalau yang satu ini sudah tidak perlu ditawar lagi. Ini yang paling utama dari segala yang utama. Mengapa? Karena hubungan kita dengan Tuhan itu akan terus tidak berhenti cuma di dunia ini saja. Tapi terus sampai di kekekalan. So itu kita harus pelihara itu dengan baik. Dan satu berita baik untuk kita semua, bahwa Tuhan kita juga Tuhan yang senang bergaul dengan ciptaannya. Luar biasa bukan Tuhan, saudara? Di dalam Kejadian pasal 3 ayat 8 dan ayat 9. Di sini membuktikan bahwa Tuhan itu yang mencari manusia. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Coba saudara. Dari mula pertama Tuhan menciptakan manusia, Tuhan punya satu tujuan, dia mencari teman. Makanya manusia yang diciptakan oleh pemazmur dikatakan hampir sama seperti Allah. Karena hubungan yang sehat itu adalah hubungan yang seimbang, paling tidak hampir seimbang. Tuhan menciptakan manusia bukan sebagai robot, sebagai hamba yang takut, yang untuk melayani dia. Itu lain, itu malaikat. Malaikat itu roh yang melayani memang. Tapi manusia diciptakan supaya Tuhan bisa berkomunikasi dengan baik, bergaul, berhubungan erat. Makanya dikatakan apa saudara? Abraham itu adalah sahabatnya Allah. Abraham itu sahabat dengan Allah, itu hubungannya bisa seperti teman, saudara. Ayub juga, dia berkata bergaul karib dengan Allah, seperti teman. Jadi saya berpikir kalau Abraham aja bisa menjadi sahabat Allah, apalagi kita, saudara. Kita yang punya Roh Kudus ini, Tuhan taruh rohnya di dalam kita. Supaya apa? Supaya setiap saat kita bisa bergaul dengan Roh Kudus ini. Bergaul erat, bergaul dengan dekat. Makanya itu saudara-saudara, kita punya potensi
untuk kita membangun satu hubungan yang paling erat dengan Allah lewat Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Dan kita juga hubungan itu harus ada komunikasi. Komunikasi lewat apa? Lalu bagi kita dia lewat doa kita. Doa itu sarana kita berkomunikasi dengan Allah. Makanya saudara, doa itu sangat penting. Di dalam 1 Tesalonika pasal 15 ayat 17 dikatakan berdoalah senantiasa. Kata ini bukan berarti lalu kita harus setiap saat berlutut, lalu kita harus setiap saat posisi berdoa, bukan. Artinya kita setiap saat ini bisa berkomunikasi dengan Tuhan lewat doa kita. Karena Tuhan ada di dalam hati kita. Roh Kudus ada di dalam kita. Ya, coba saudara-saudara kita tingkatkan hubungan kita dengan Tuhan ini. Menjadi satu hubungan yang intim, lebih intim lagi. Dan paling intim saudara-saudara. Inilah yang Tuhan senang dalam kehidupan kita. Sebelum saya akhiri khotbah saya akan ajak kita semua membaca satu ayat terakhir di dalam Matius 12 ayat yang ke-20. Di sini ada satu perkataan demikian, saudara. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya sampai ia menjadikan hukum itu menang. Apa hubungannya dengan khotbah ini? Saudara, Tuhan punya rencana dalam hidup kita lewat relationship kita, yaitu supaya kita menjadi berkat, supaya kita menjadi terang di dunia ini, baik itu kepada lingkungan kita, kepada keluarga kita, sanak famili kita. Tuhan ingin supaya kita menjadi terang yang menyala-nyala. Tapi mungkin pada saat ini terang itu mulai pudar. Hubungan Anda dengan sesama, terutama hubungan antara suami istri, hubungan dalam keluarga, seperti sumbu yang mulai pudarnya. Tuhan mau menjadikan terang kembali. Tuhan mau menyalakan itu kembali, supaya terangmu bercahaya dan menyinari semua orang.